Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, semoga pemirsa-pemirsa semuanya masih bersemangat dalam menjalani ibadah puasa. Karena katanya kan kalau di hari-hari terakhir tuh biasanya puasa akan jadi terasa lebih berat. Oh ya, yang puasa di bulan ini itu nggak cuma teman-teman yang muslim aja, tapi juga ada teman-teman yang katolik. Jadi sekarang kita akan lapar bareng-bareng guys. Anyway, di chapter ini mari kita menghela nafas panjang karena setelah ini kita akan menyaksikan bibit-bibit cobaan baru yang akan melanda Layla. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasan ada di video bocoran atas. Oke, di chapter kemarin, Layla mendengar kabar kalau Matias memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer dan dia akan kembali ke Arvis untuk merawat neneknya. Dan hal ini jelas bukan kabar yang baik buat Layla. Nah, dari Kemanhwa Cry or Better Yet Back chapter 43 sampai 44, sebelum terpapar serangkaian kabar buruk, kita masih akan dimanjakan dengan banjir kabar gembira dari Layla. Di sebuah pagi yang cerah, Bill mendapatkan sebuah surat yang dikirimkan oleh Pak Pos yang ternyata surat itu ditujukan kepada Layla. Setelah Bill membuka surat tersebut, ternyata surat itu berisi pengumuman kalau Layla diterima di Universitas Arvis yang merupakan kampus tersohor di daerah mereka. Kalau di sini tuh mungkin kayak UI atau UGM gitu kali ya. Kabar gembira ini gak cuma bikin Bill kegirangan, tapi Bapak Pos yang nganterin surat juga ikutan seneng. Karena dia tuh gak nyangka seorang gadis kecil yang pernah dia bantu saat tersesat di stasiun itu kini menjadi wanita yang berhasil masuk ke kampus paling susah ditembus di wilayah mereka. Sambil menggenggam surat pengumuman kampus tersebut, Bill berkontemplasi kalau dirinya inget dulu dia tuh sempet mau nitipin Layla ke panti asuhan karena dia ngerasa nggak mampu untuk ngurusin Layla sendirian. Keponakan yang awalnya terasa sangat asing tersebut perlahan-lahan berhasil mengisi dingin dan kosongnya hari-hari dari Paman Bill. Sambil mengusap air matanya, Bill mendengar kalau Layla akhirnya pulang ke rumah setelah jalan-jalan di sekitar hutan. Bill memberikan surat pengumuman penerimaan kampus kepada Layla, dan begitu Layla melihat hasil pengumuman tersebut, dia kelihatan kayak slow aja gitu. Seakan-akan ini tuh bukan hal yang besar. Padahal normalnya kan orang jingkrak-jingkrak gak sih kayak Bill udah kenal banget sama Layla dan dia tahu sikap Layla yang sangat tenang ini adalah perwujudan kalau Layla ini emang ingin bersikap dewasa meskipun belum saatnya. Sambil berderai air mata, Layla memeluk Bill dan mengatakan jika semua pencapaian yang ia dapatkan saat ini berkat support yang selalu diberikan oleh pamannya. Demi Tuhan, Bill sama sekali tidak ingin melihat gadis kesayangannya ini menangis meskipun itu adalah air mata kebahagiaan. Dengan segenap kemampuannya, Bill ingin terus berusaha membuat Layla bahagia agar bisa melihat senyuman yang selalu muncul di wajah manisnya. Bill berencana mengajak Layla ke Rats untuk membayar kuliah sekalian berjalan-jalan bersama untuk merayakan keberhasilan yang diperoleh oleh Layla. Layla di sini tuh langsung kegirangan, bahkan dia tuh kelihatan lebih bahagia daripada pas dia dapat kabar kalau keterima di Universitas Impian. Bagi Layla, memiliki waktu bersama dengan pamannya adalah hal yang sangat berharga dan membahagiakan untuk dirinya. Di malam harinya, Layla kembali mengingat lagi soal keputusannya menerima lamaran dari Kylie. Sebenarnya, sampai sekarang, Layla masih bingung dengan perasaannya kepada Kylie. Kalau disebut cinta, itu juga enggak. Tapi kalau disebut sayang, ya sayang. Tapi kayak masih sebatas cuma temen aja gitu loh. Jadi si Layla ini masih dilema dengan perasaannya kepada Kylie. Di hari yang lain, kabar Layla akhirnya diterima di Universitas Rats menyebar di seluruh Arvis. Bahkan, para pelayan dari keluarga Matias juga turut berbahagia atas pencapaian yang didapatkan oleh Layla. Para pelayan juga dengar kalau Layla akan segera menikah dengan Kylie. Dan semuanya tuh bilang kalau kehidupan Layla itu setelah ini akan berubah secara drastis. Setelah banjir pujian kepada Layla, sekarang para pelayan termasuk juga dengan Layla menyambut kedatangan dari Matias yang baru pulang dari
dari Arvis. Matias langsung mendapatkan sambutan hangat dari nenek dan juga ibunya. Sang ibu kaget banget kalau ternyata sampai sekarang Matias itu masih memelihara dengan baik burung pipit berwarna kuning. Padahal kalau diinget-inget, anaknya ini dari dulu nggak jago-jago banget soal ngurus peliharaan. Di tengah para pelayan yang menyambut Matias, Matias bisa melihat Laila tampak berdiri dengan tenang sambil menundukkan kepalanya. Cantik, seperti biasanya. Neneknya Matias bilang kalau dia tuh bisa aja bikin rumah kaca jadi agak lebih lebar sedikit kalau seandainya Matias ini mau menambah koleksi burung yang kayaknya dia udah mulai tertarik dengan hal tersebut. Tapi Matias menolak dan bilang kalau dia tuh cukup punya satu burung aja sebagai peliharaannya. Ya kalian tahu lah ya, burung ini tuh perumpamaan dari siapa. Di sebuah malam yang tenang, Laila menghadiri undangan makan malam dari ibu Kylie dan dia ngerasa gugup banget karena dia tahu kalau si ibu dari Kylie ini sempat menentang keputusan anaknya untuk menikah dengan Laila. Kylie mencoba untuk menenangkan calon istrinya ini dan bilang semuanya akan baik-baik saja dan dia meminta Laila untuk menjadi dirinya sendiri. Laila kagum dengan kalimat yang dipilih oleh Kylie karena secara kebetulan motivasi ini sama persis dengan yang diberikan oleh Paman Bill. Dan bener aja, ibu dari Kylie menyambut Laila dengan sangat ramah dan hangat, bahkan senyuman terus-menerus muncul di wajah cantik dari ibu Kylie. Acara makan malam ini berjalan dengan sangat hangat, menyenangkan, dan penuh dengan keakraban. Tapi siapa sangka, di balik senyuman yang sangat hangat dan ramah tersebut, ternyata ibu dari Kylie menyimpan banyak hal buruk di dalam hatinya. Si ibu sempat marah banget ke Pak Itman karena dia tuh merestui rencana dari Kylie yang ingin menikah dengan Laila. Dia tuh marah karena pernikahan ini bisa aja membuat reputasi dari keluarga Itman rusak di mata para bangsawan. Pak Itman bilang kalau dia tuh ingin mendukung keputusan dari anaknya yang ingin menikah dengan wanita yang dia cintai. Dan dia tuh juga setuju kalau Kylie ini memilih Laila karena Laila adalah gadis yang baik, cerdas, dan juga cantik, of course. Selain itu, Itman juga percaya kalau gelar bangsawan di masa depan tidak akan relevan lagi. Si ibu yakin kalau omongan dari pria baik yang tidak memandang kelas seperti Itman adalah omong kosong. Baginya, sampai kapanpun manusia akan terus memiliki pandangan atas kelas sosial dan hal ini itu emang bener. Selama ini, ibu dari Kylie juga tahu kalau Laila adalah sosok gadis yang sempurna, cantik, cerdas, lembut, ramah, dan juga pekerja keras. Beneran paket lengkap. Memahami kalau Laila adalah gadis yang sangat sempurna, sampai akhirnya si ibu ini gak punya alasan buat membenci si Laila ini. Ibu dari Kylie ini cuma gak pengen aja Laila ini nikah sama putranya karena mereka ini memiliki perbedaan status sosial. Hingga di titik ini, ibu dari Kylie akhirnya membenci semua kesempurnaan dari Laila, bahkan dia juga membenci masa lalu dari Laila yang tidak beruntung. Di momen makan malam yang hangat dan di balik senyuman sang ibu yang hangat, ibu dari Kylie bertekad untuk menggagalkan rencana pernikahan Laila dan juga Kylie demi masa depan dari keluarga Itman dan juga putranya. Setelah makan malam bersama, Kylie akhirnya mengantar Laila pulang ke rumah. Tapi lucunya, Kylie di sini kelihatan agak mabuk gara-gara kebanyakan minum wine. Wajar, lagi happy ya kan. Kylie mengaku kalau hari ini adalah hari terbaik yang ada di dalam hidupnya karena dia berhasil membawa Laila ke depan orang tuanya sebagai calon istrinya. Laila juga bersyukur karena ibu dari Kylie ini tampak menyambut baik dan terlihat mau menerima dirinya sebagai calon besan. Di bawah lampu kota yang temaram dan menghangatkan, Kylie bisa melihat kecantikan dari Laila yang tampak lebih menyala dari biasanya. Perlahan, Kylie menyentuh pipi Laila dan mendekatkan wajahnya kepada gadis favoritnya ini. Dan akhirnya mereka berdua berciuman. Mungkin karena mamahnya si Kylie ini bangsawan totok kali ya. Jadi dia tuh jago banget menyembunyikan kemarahan di balik senyumnya yang sangat amat ramah tersebut. Sebenarnya nggak bisa nyalahin mamahnya juga sih, karena dia kan nggak seegois itu. Dan kita juga tahu kalau rencana ini nantinya akan berhasil. Mari kita tunggu aja tanggal mainnya. Kalau kamu suka sama Rick Emmanuel ini dan aku harap kamu memang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan andai kalau kamu tidak suka, kamu juga bisa. Udah mulai lapar banget nih gue. Udah gitu aja. Bye.